Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Salah satu pesan Allah subhanahu wa ta'ala agar laki-laki bersikap hati-hati menghadapi istri dan anaknya, karena memang mereka berpotensi untuk menjadi musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Ya. Ada banyak alasan kenapa laki-laki harus berhati-hati. Kemudian Allah memberikan solusi menghadapi mereka. Ta'fu, tasfahu, taghfiru. Banyak dimaafkan, banyak disantuni, dan banyak diampuni. Maafkan kesalahan-kesalahan kecilnya. Bersikap santun pada saat mereka berbuat tidak menyenangkan kita. Dia marah, kita ramah. Dia cemberut, kita senyum. Dia ngomel dan ngamuk-ngamuk, kita diam, kita sabar, kita dengarkan. Ketika dia bersikap menjengkelkan, kita tetap bersabar dengan keadaannya. Ini tasfahu, yadra'una bil hasanati sayyi'ah, melawan keburukan, membalas keburukan dengan kebaikan. Dan yang ketiga adalah taghfiru, banyak diampuni, banyak dilupakan. Jangan diingat-ingat kesalahannya, diungkit-ungkit, apalagi dicatat dan dimemorikan. Lupakan semua kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan pasangan. Ini jurus untuk menghadapi wanita yang diajarkan Allah. Pertanyaannya, kenapa laki-laki harus banyak memilih untuk memaafkan, mengampuni, dan bersikap santun kepada pasangan? Paling tidak ada 3 alasan yang disebutkan Rasulullah SAW. Alasan yang pertama adalah fa innahunna khuliqna min dila. Karena mereka memang dicipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai' fid dila a'lah. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Fa in zahabta tuqimuhu kasartah. Kalau kau coba paksa untuk luruskan, pasti patah. Wa in taraktahu lam yadil awad. Tapi kalau kamu biarkan, bengkoknya akan menjadi-jadi. Ya. Dan di sini tidak ada kewajiban bagi kita untuk meluruskan dengan paksa kebengkokan pasangan kita. Ada beberapa hal yang kita harus maklumi. Ada sejumlah perilaku yang kita harus toleran kalau itu merupakan hal yang menjadi keterbatasan dan kelemahan perempuan. Ya. Yang kedua, Rasul menyebutkan bahwa wanita adalah naqisatul akal. Akalnya itu berkurang, atau mungkin akalnya separuh. Bayangkan pemirsa, kalau Anda marah-marah kepada orang gila di pinggir jalan, apa kira-kira orang akan berkomentar? Kita marah sama orang gila, kita pukul orang gila, kita bentak-bentak orang gila, pasti orang akan mengatakan, ini aneh, orang gila kok kemudian dimarahin. Orang akan menganggap kita gila. Ya, tentu bukan karena istri kita gila, tetapi dalam konteks bahwa akalnya tidak sempurna, dia ada kesamaan dengan orang gila. Dia lebih mendahulukan emosi dan perasaannya ketimbang akal sehatnya. Maka kalau ada seorang suami marah-marah kepada istrinya, ini mirip seperti kalau ada seorang laki-laki yang marah kepada orang gila. Sangat tidak pantas perempuan untuk dimarahi, karena memang potensi dia tergelincir dengan mengedepankan emosi dan perasaan di atas akal sehatnya. Itu menjadi sebuah keniscayaan. Itu adalah faktor fitrah dan tabiat dia, sehingga laki-laki harus mampu untuk kemudian lebih bersabar lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah bersabda, rifqan bil qawarir. Berhati-hatilah ketika membawa gelas-gelas kaca. Rasul menggambarkan bahwa perempuan seperti gelas kaca. Gelas kaca jangankan kok dibanting, disenggol saja mungkin dia retak. Gelas kaca hanya boleh disentuh, diusap, dipegang. Hati-hati untuk menyentuhnya, hati-hati untuk memegangnya. Pasangan kita bukan gelas plastik yang dibanting mental. Dia gelas kaca yang gampang retak, mudah pecah ketika sedikit saja ada bantingan ataupun benturan. Maka ini 3 alasan kenapa kita harus memiliki sifat ta'fu, tasfahu, taghfiru. Ya. Satu lagi, bahwa kelemahan perempuan adalah kesulitan untuk mengekspresikan seluruh perasaan dan emosi yang ada dalam hatinya. Mungkin isi dalam hatinya seperti warna pelangi, tetapi kemampuan menyebutkan warnanya dia hanya mampu mengungkapkan dengan 1 kata
entah merah, entah kuning, entah biru. Padahal itu tentu bahwa itu adalah warna pelangi, tapi itu bukan satu-satunya warna yang ada pada sebuah pelangi. Bahwa ketika seorang istri misalnya dia mengatakan begini, mungkin itu salah satu daripada yang dia inginkan, tetapi itu bukan satu-satunya yang diharapkan. Jadi anggaplah misalnya seorang istri dalam kondisi emosi, capek, mangkel, jengkel, terlontar kalimat yang ada dengan kalimat, ya sudah kalau gitu kita pisah saja, aku sudah nggak kuat lagi kalau begini caranya. Maka suami jangan menelan mentah-mentah kalimat yang keluar dari mulutnya. Karena sebetulnya waktu dia mengucapkan kita cerai, kita ini, kita itu, yang dia inginkan adalah, Mas, kamu berubah, jangan begini terus, ayo semangat kerja, ada anak-anak yang perlu untuk kita cukupi, ada anak-anak yang perlu kita rajut mimpi dan masa depannya. Kalau kamu terus tidur pagi, kalau kamu malas bekerja, kalau kamu tidak punya gairah, kita begini-begini saja, tentu saya nggak akan kuat. Sebetulnya kalimat itu yang mau disampaikan, tetapi perempuan kesulitan memilih diksi yang tepat, sehingga kalimat itu yang keluar. Nah sayangnya otak laki-laki seringkali hanya mampu menangkap apa yang nampak di permukaan, tidak mampu menyingkap apa yang tersembunyi di relung yang paling dalam. Disinilah sering muncul kesalahpahaman. Sebagai penutup, ada cerita menarik seorang akhwat yang dia sudah capek dengan pertikaian bersama suaminya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk minta cerai. Dia sudah menyiapkan pada hari itu, dia keluarkan isi lemarinya, baju-baju sudah dia tata dalam koper. Tekadnya dia akan lari, dia akan keluar dari rumahnya, dia akan tinggal suaminya. Nah, saat dia sedang menata pakaian, dia sedang memasukkan baju-baju itu ke dalam koper, sebetulnya dilihat oleh suaminya, dan dia sengaja memperlihatkan itu. Dan waktu dia memperlihatkan, sebenarnya yang dia inginkan waktu itu, suaminya mendekat, merangkul dari belakang, mengecupnya, berbisik lembut di telinganya, Dek, jangan pergi, jangan tinggalkan aku, masa kamu tega membiarkan aku sendiri, janganlah, ayolah, kita tetap lanjutkan rumah tangga ini. Maunya digituin, tapi qadarullah, karena suami nggak paham, justru dia malah membantu sang istri menata baju itu supaya cepat kelar. Disinilah kejengkelan sang istri semakin menjadi-jadi. Akhirnya yang tadinya dia masih punya niat untuk bertahan, kemudian dia bulatkan tekad untuk meninggalkan suaminya selama-lamanya. Para suami, belajarlah dari kalimat-kalimat yang nampak dari lisan istri, bahwa tidak semuanya harus kita terjemahkan apa adanya, tapi kita harus mampu menyingkap apa yang sebenarnya tersirat di dalam hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.